Hai Sobat Sanubari, selamat datang kembali di kisah terbaru kami. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like, agar Sobat tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Terima kasih. Namaku Yura, dan dia sahabatku, Kim. Kami sudah bersahabat sejak SMP. Kami selalu menghabiskan waktu bersama. Aku merasa sangat nyaman berada di samping Kim. Dia sangat memahami. Kami berkuliah di universitas yang sama. Persahabatan kami semakin erat. Hingga suatu hari aku bertemu seorang dosen yang memikat hatiku, namanya Pak Kang. Sepertinya dia menaruh hati juga padaku. Suatu hari seperti biasa aku sedang bersama Kim. Kami hendak makan siang di kantin. Tiba-tiba Pak Kang menghampiri kami, dia mengajakku pergi, dan aku pun mengikutinya. Aku meninggalkan Kim sendirian. Kami berjalan-jalan, Pak Kang membelikanku es krim. Dan dia mengantarku pulang ketika hari sudah malam. Keesokan harinya aku tidak kuliah, badanku terasa tidak enak. Kim datang menjenguk. Dia merawatku. Sambil menyuapiku dia berkata, "Kau pasti kemarin telat makan, dan makan sesuatu yang dingin," ucap Kim. Mendengar itu aku kaget, lalu bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" tanyaku pada Kim. "Tidak ada yang tidak aku ketahui tentangmu," jawab Kim dengan jelas. Aku terdiam. Memang benar, Kim sangat memahamiku. Dia mengerti segalanya tentang aku. Tanpa aku sadari. Hari demi hari aku mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Pak Kang. Perlahan Kim mulai menepi, aku menyadari bahwa Kim mulai tersisihkan dengan kehadiran Pak Kang. Aku dan Pak Kang menjalin hubungan dekat, semakin hari kami semakin dekat. Entah kenapa, tapi aku merasa menyukainya. Mungkin karena ia tampan, baik, aku tidak mengerti apakah ini obsesi atau cinta. Aku hanya merasa senang dan bangga jika berada di dekatnya. Suatu hari Pak Kang mengundangku makan malam. Aku tak menyangka, dia melamarku. Aku sungguh bahagia, dan aku pun menerima lamarannya. Esok harinya aku menceritakan semua yang terjadi semalam pada Kim. Ia terlihat senang, namun seperti menahan sesuatu. Tapi dia bilang dia turut bahagia untukku. Aku bilang padanya, aku ingin dia yang mengantarkanku ke altar di hari pernikahanku nanti. Dia pun mengangguk, namun terlihat gurat ragu di wajahnya. Aku tak menyadari arti dari raut wajahnya itu. Hari pernikahan pun tiba. Aku sudah siap dengan gaun pengantin putihku. Namun ada sesuatu yang membuatku resah, sejak kemarin aku belum bertemu dengan Kim. Terakhir bertemu dengannya, dia bilang bahwa dia akan kuliah di luar negeri. Tapi dia tidak bilang kapan. Ketika aku bertanya, "Bagaimana dengan aku?" dia menjawab aku akan baik-baik saja dengan Pak Kang. Aku mencoba meneleponnya, tapi dia tidak menjawab teleponku. Aku semakin resah ketika mencoba menelpon lagi, teleponnya sudah tidak aktif. Aku mencoba bertanya pada Lisa, salah satu teman kami. Awalnya Lisa tidak menjawab, namun setelah aku paksa dia akhirnya bilang bahwa Kim hari ini akan lepas landas, dia akan melanjutkan kuliah di luar negeri. Mendengar itu aku sangat syok. Langit seketika terasa runtuh. Aku merasa hatiku hancur. Bagaimana bisa Kim pergi meninggalkanku? Bagaimana denganku? Apa yang akan terjadi padaku tanpa Kim? Kemudian Lisa bertanya padaku, "Yura, kenapa kau begitu merasa kehilangan? Bukankah di hidupmu sekarang ada Pak Kang? Kalian akan segera menikah. Kenapa kau merasa takut kehilangan Kim?" Aku terkejut. Pertanyaan Lisa seolah menyadarkanku, membangunkan perasaan yang selama ini bersemayam dalam hatiku. Siap orang yang benar-benar aku dambakan,
Siapa orang yang selama ini memahamiku, menemaniku, mengerti semua kekuranganku, dan yang terpenting, selama ini aku tidak sadar bahwa aku membutuhkannya, aku mencintainya. Iya, aku mencintai Kim. Sejenak kemudian, Pak Kang menghampiriku di dalam kamar rias. Dia bertanya kenapa aku terlihat begitu resah dan sedih. Aku menjawab, Kim akan pergi meninggalkanku, ucapku dengan nada lirih. Pak Kang terdiam, dia menatapku dalam-dalam. Dia sepertinya sedang mencari alasan kenapa aku begitu sedih ditinggalkan oleh Kim. Dia terus menatapku, dan aku tidak berani mengucapkan apapun. Aku tak berhenti menangis, entah perasaan apa ini, tapi aku sulit menahan air mataku. Pak Kang menatapku dalam-dalam, dia lalu berkata, pergilah Yura, kejarlah cinta sejatimu. Mendengar ucapan Pak Kang, aku merasa sangat lega. Ternyata dia juga memahami perasaanku. Aku berterima kasih padanya lalu segera menuju bandara. Di dalam bandara begitu banyak orang, aku tidak tahu dapat menemukan Kim atau tidak. Aku terus berlari, mencarinya ke segala penjuru namun tak kunjung kutemui. Aku hampir putus asa, sampai akhirnya aku menemuk sesosok pria, di dekat jendela dengan wajah sayu, dia Kim. Dia Kimku. Aku langsung menghampirinya, lalu aku berkata, Kim, kau jahat sekali. Kau akan pergi dan membiarkanku menikahi pria yang tidak kucintai. Dengan nada marah aku berkata pada Kim. Kim menoleh, ia kaget melihatku dan berbicara seperti itu padanya. Dia menjawab, apa maksudmu Yura? Bukankah kau mencintai Pak Kang? Kau akan bahagia bersamanya, jawab Kim. Aku menyukainya, tapi itu bukan cinta, Kim. Aku hanya terobsesi padanya. Dan pagi ini ketika aku dengar kau akan pergi, aku menyadari bahwa kau adalah cintaku yang sebenarnya. Kim menjawab, maafkan aku Yura, seharusnya aku tidak membuatmu menangis. Cintaku padamu lebih besar dari cintaku pada diriku sendiri, aku tak sanggup melihatmu menikah dengan Pak Kang. Itulah kenapa aku pergi, tapi mulai hari ini aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ucap Kim. Aku memeluknya erat, kami berpelukan di tengah bandara. Kami tidak memperdulikan pandangan orang-orang. Yang aku rasakan saat ini aku sangat bahagia karena Kim ada bersamaku dan akan selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan.